Kembalinya Dewa Perang bab 1011 sampai bab 1020. Novel Tun. Bab 1011. Pada titik ini, Nul akhirnya mengungkapkan ambisinya. Oriental Star Group baru-baru ini mendapatkan proyek yang akan menghasilkan 100 miliar, sehingga perusahaan memiliki masa depan yang cerah. Setelah Zoe menyingkir, saya akan menjadi presiden berikutnya, dan semua orang harus mendengarkan saya. Sementara itu, terjadi keributan di depan gedung kantor. Itu adalah keluarga Damon. Istri, orang tua, saudara laki-laki, dan kerabatnya semua berkumpul di luar. Setidaknya 100 orang tiba dengan beberapa mobil, dan mereka ingin menerobos masuk ke dalam gedung untuk menyelesaikan masalah dengan Zoe. Beberapa dari mereka datang dengan tongkat kayu, dan beberapa bahkan memiliki pisau di tangan mereka. Jika bukan karena Seth dan anak buahnya, para gaduh ini akan menyusup ke dalam gedung. Di mana jalan itu? Minta dia keluar sekarang. Keluarlah, kau pelacur, kau akan dikutuk. Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Keluarga Damon terus mengancam dan mengutuk Zoe di pintu masuk gedung. Tentu saja, media menjadi hiruk-pikuk dan mulai mengambil foto dan video kekacauan sebanyak yang mereka bisa. Beberapa bahkan mulai streaming langsung di tempat. Lagi-lagi foto dan video hula balu itu menjadi trending topik di media sosial. Dengan itu, skandal itu terus menggemparkan internet. Bahkan istri Damon keluar dan menuduh Zoe menghancurkan keluarganya. Pelacur rumah itu merayu suamiku. Ini semua salahnya. Biarkan kami masuk, kita perlu memberi pelajaran pada si jalan itu. Kami ingin membunuh wanita tak tahu malu itu. Dia wanita paling promiskuous abad ini. Orang tua dan mertua Damon termasuk di antara yang pertama memaksa masuk. Pada titik ini, Seth dan anak buahnya tidak bisa lagi menghentikan mereka memasuki gedung. Entah dari mana, Nul naik dan berkata, tolong terima permintaan maaf kami. Saya benar-benar mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi Zoe telah bersembunyi. Kami bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Pergi bersembunyi, aku akan memburunya jika itu hal terakhir yang kulakukan. Seolah-olah anggota keluarga Damon kerasukan setan. Iris berseru, siapa kamu sampai meminta maaf kepada mereka? Kamu bahkan tidak tahu apa-apa. Nul mengambil kesempatan itu dan menunjuk ke Iris. Wanita ini adalah sahabat Zoe. Dia seharusnya tahu di mana jalan itu. Kerumunan langsung menyerbu ke arah Iris. Beritahu kami di mana dia sekarang. Gedung kantor Morris Group kembali mengalami malapetaka. Itu sangat kacau sehingga seluruh perusahaan tidak dapat beroperasi seperti biasa lagi. Kami tidak akan pergi kecuali kamu memberitahu kami di mana Zoe berada. Jangan berani-beraninya kamu lari dari kami juga. Keluarga Damon menghentikan semua orang untuk pergi. Sementara itu, di Golden Plaza, Lindsay tertawa puas setelah membaca berita di internet. Ini adalah harga yang harus Anda bayar untuk mengamankan proyek 100 miliar. Jaden mengangguk setuju. Ini adalah akhir untuk Zoe Lopez. Dia kemudian bertanya, jadi bagaimana Damon? Aku menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah mereka ketahui. Lindsay tertawa. Hebat, kami tidak hanya menghancurkan Zoe, tetapi kami juga berhasil memberikan pukulan bagi bisnis Morris Group. Ini akan membawa kami selangkah lebih dekat ke akuisisi perusahaan mereka. Sementara itu, pergantian peristiwa telah membuat warna wajah Levi terkuras. Levi, yang sedang membaca berita online dengan Azure Dragon dan anak buahnya, berkata dengan suara dingin, apalagi yang bisa kita lakukan sekarang? Ayo pergi dan temukan Damon. Kudengar dia bersembunyi sekarang, kata Kirin. Tiba-tiba, Azure Dragon berseru, lihat, ini Damon. Sebuah video Damon muncul di media sosial, dan dalam video tersebut, dia mengaku berselingkuh dengan Zoe. Bab 1012. Klip video muncul sebagai kejutan di semua portal berita online. Orang yang berbicara dalam video itu tidak lain adalah Damon. Video itu dibagi menjadi dua bagian. Damon pertama kali mengakui bahwa dia menjalin hubungan dengan Zoe dan bahwa dia adalah ayah dari bayinya. Menurutnya, dia bahkan memaksanya untuk meninggalkan istrinya dan mengancamnya dengan bayi mereka yang belum lahir. Dia bahkan menjelaskan dengan sangat rinci tentang apa yang terjadi di kantor ketika mereka bekerja bersama. Di paruh kedua video, Damon meminta maaf kepada keluarganya dan mengakui semua kesalahannya di sela isak tangisnya. Menjelang akhir, dia bersumpah bahwa dia akan meninggalkan Zoe. Secara keseluruhan, dia menampilkan dirinya sebagai korban skandal ini, seolah-olah Zoe adalah orang yang memaksanya untuk tunduk. Video itu menembus jantung Zoe seperti pisau tajam, mendorongnya lebih dalam ke jurang. Netizen mulai mencerca Zoe bahkan lebih intens setelah rilis video. Mereka semua yakin bahwa Damon telah menjadi korban pelecehan Zoe selama ini. Setelah menonton video tersebut, Levi menghancurkan tablet tersebut. Naga biru. Ya. Azure Dragon dan anak buahnya melangkah maju. Temukan Damon Trudon dulu, lalu tangkap semua paparazzi dan bawa mereka padaku. Aku ingin semua prajurit keyboard dan orang-orang yang bertanggung jawab atas penerbit surat kabar dan portal berita online di sini juga. Dan temukan dalang di balik skema ini. Aku akan melakukannya, berurusan secara pribadi dengan pelakunya. Kamu punya 1 hari untuk membawa orang-orang ini kepadaku.
Mereka semua harus muncul di depanku sebelum matahari terbit. Levi benar-benar marah. Beraninya mereka menggertak Zoe. Orang-orang ini menguji kesabaran saya. Dia tahu siapa di balik semua ini, dan dia tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah lagi. Para dalang pasti merahasiakan identitas mereka dan mencoba menargetkanku. Bagaimanapun, grup Pinnacle tahu tentang identitas saya. Mereka menjalankan rencana mereka dengan sangat hati-hati sehingga bahkan Morris Group tidak dapat menemukan siapa pelakunya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Levi Garrison juga memiliki identitas rahasia, dia adalah Dewa Perang. Baginya, berurusan dengan orang-orang ini akan menjadi hal yang mudah. Baiklah, Azure Dragon dan anak buahnya menanggapi dengan suara bulat. Keadilan akan ditegakkan malam itu, dan Zoe akan bebas dari semua tuduhan ini. Semua orang menunggu Phoenix, yang merupakan peretas elit terbaik dunia, untuk melakukan penyelidikan. Hanya dalam waktu singkat, dia berhasil menemukan orang-orang itu dan informasi mereka. Damon Trudon baru-baru ini menerima 1 miliar di rekening banknya. Dia juga sering mengunjungi hotel tempat Anda dan Mes. Lopez menginap untuk menyesatkan publik agar percaya bahwa dia ada di sana untuk menemuinya. Orang yang menyediakan semua foto dan video itu. Dari Damon dan Mes, Lopez yang bekerja sama adalah Null Sinclair, wakil presiden lain dari Oriental Star Group. Dia juga telah menerima 500 juta di rekeningnya. Orang-orang yang merekam gambar dan video pertemuan pribadi antara Damon dan Mes. Lopez adalah sekelompok paparazzi yang dipimpin oleh Ebony Beard. Adapun prajurit keyboard, mereka disewa oleh Times Group untuk menodai reputasi Mes. Lopez, dan penanggung jawab perusahaan adalah Floyd Henderson. Sebanyak 58 perusahaan media dan forum terlibat dalam menyebarkan berita. Selain itu, semua penerbit surat kabar di Northampton dan Southampton juga sengaja mempermainkan skandal ini dalam laporan berita mereka. Last but not least, dalang utama adalah Pinnacle Group, dan tokoh kunci yang mengatur semua ini adalah Jayden dan Lindsay. Bagus, tangkap semua orang ini dan bawa mereka kepadaku sebelum matahari terbit. Kilatan pembunuh melintas di mata merah Levi seolah-olah dia siap untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Bab 1013. The Southern Daily News adalah penerbit surat kabar terbesar di selatan. Pada saat itu, seluruh penerbit sedang bekerja lembur, dan suasananya sangat sibuk. Paparan Zoe menghasilkan begitu banyak desas-desus sehingga mereka hampir tidak bisa mengatasinya. Pendapatan dari hanya 2 hari ini saja sudah lebih dari cukup untuk menutupi mereka selama berbulan-bulan. Sebagai reporter pertama yang membocorkan skandal tersebut, Ryan Danaher saat ini tengah dikerumuni banyak orang. Sebelumnya, dia hanya anggota staf berpangkat rendah di Southern Daily News. Sejak dia mengungkap skandal Zoe, statusnya dengan cepat meningkat di perusahaan. Semua manajer senior di surat kabar itu secara pribadi bertemu dengannya. Bahkan perusahaan media saingan mencoba untuk memburunya. Selain itu, rekan-rekan wanitanya semua memberinya petunjuk halus. Wanita-wanita itu dulunya adalah wanita cantik yang tidak akan mengedipkan mata padanya, tapi sekarang, mereka semua melemparkan diri ke arahnya. Itu membuat Ryan merasa sangat senang. Jika bukan karena pria misterius yang menyampaikan informasi itu kepadaku, aku bahkan tidak akan berani memimpikannya hari seperti itu. Ryan, karena kita akan menyelesaikan pekerjaan sampai larut, kenapa kamu tidak tinggal di luar malam ini? Supervisor wanitanya bertanya dengan sugestif saat dia memberikan kartu kunci ke sebuah ruangan. Ketika dia melihat ekspresi menggodanya, nafsu di dalam dirinya terbakar. Dia telah memperlakukanku dengan kasar selama ini. Tapi hari ini, bahkan dia harus tunduk dan menawarkan dirinya kepadaku. Memikirkan malam gairah yang akan datang menyebabkan Ryan menundukkan kepalanya. Pada saat itu, seseorang menendang pintu kantor hingga terbuka. Orang yang menyerbu masuk adalah Macan Putih. Siapa di antara kalian yang Ryan Danaher? Tanya Macan Putih. Itu adalah orang ke-24 yang datang mencari Ryan. Dia sangat terkenal sekarang sehingga semua orang menginginkan bagian darinya. Semua rekan-rekannya memandangnya dengan iri. Ryan, seseorang dari perusahaan besar lain ada di sini untuk menemuimu, teriak seseorang. Ryan berdiri dan menyatakan dengan angkuh, saya Ryan, nyatakan urusan Anda dengan cepat. Jika tidak, kembalilah besok karena saya akan pergi hari ini. Macan Putih tidak menjawab saat dia menutup jarak di antara mereka. Tiba-tiba, Macan Putih meraih kera Ryan dan membantingnya ke meja kantor, menyebabkan meja terbelah dua. Ryan menjerit kesakitan saat punggungnya patah karena benturan. Semua orang yang hadir terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. White Tiger kemudian menyeret Ryan yang berlumuran darah keluar dari kantor, seperti anjing tak bernyawa. Dari sudut lain, Azure Dragon juga menyeret orang yang bertanggung jawab atas penerbit itu keluar. Sementara itu, tim paparazzi Ebony bersembunyi di ruang bawah tanah yang bobrok. Ebony, kami telah menerima uang kami, jadi mengapa kami bersembunyi di sini? Kami harus minum-minum untuk merayakannya. Beberapa bawahannya mulai gelisah. Itu benar, kami akan baik-baik saja. Ebony memperingatkan mereka dengan ekspresi muram, tidak, hanya untuk amannya, kita harus tetap bersembunyi. Lagi pula, musuh kita adalah seseorang yang kuat. Baik, kami akan terus bersembunyi karena tidak ada yang akan menemukan tempat ini.
Ebone tidak bisa menahan senyum. Mereka membuat banyak musuh karena pekerjaan mereka. Jika mereka tidak bersembunyi dengan benar, akan mudah bagi mereka untuk kehilangan nyawa mereka. Ruang bawah tanah tempat mereka berada sangat terpencil. Dia telah menggunakannya untuk bersembunyi selama 13 tahun terakhir, dan tidak ada yang pernah menemukannya. Salah satu bawahannya memprotes, "Ebone, saya merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa kita tidak bersembunyi di tempat lain?" Dia merasakan ketakutan yang kuat. Omong kosong, tidak ada yang menemukan tempat ini dalam 13 tahun. Tidak akan berbeda hari ini. Ebone memberinya tamparan keras. Tiba-tiba, pintu ruang bawah tanah hancur berkeping-keping. Bab 1014. Detik berikutnya, seorang pria besar dengan otot menonjol masuk. Dia sangat tinggi sehingga dia harus menundukkan kepalanya untuk masuk. Siapa kamu?" Ebone panik saat dia diliputi oleh rasa bahaya yang akan datang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kura-kura hitam mengirim Ebone terbang dengan tendangan yang kuat. Ebone memuntahkan darah pada benturan saat dia merasakan tulang punggungnya patah. Pada akhirnya, kura-kura hitam menyeret Ebone dan anak buahnya keluar dan pergi. Di seluruh selatan, adegan serupa dimainkan di mana reporter dan paparazzi dibawa pergi. Di Times Group di Southampton, Floyd meletakkan kedua kakinya di meja kantornya, menyenandungkan sebuah lagu. Skandal yang melibatkan Zoe, yang diatur oleh Times Group, memberi mereka keuntungan 700 juta. Selanjutnya, terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hahaha, hanya dalam setengah hari, kami telah menghasilkan keuntungan setengah tahun. Floyd tertawa terbahak-bahak. Sebagai perusahaan hubungan masyarakat yang berkembang pesat karena skandal, semua keuntungan Floyd diperoleh dari eksploitasi penderitaan orang lain. Sepanjang karirnya, ia telah menghancurkan banyak selebriti dan keluarga terkemuka dengan metode curang perusahaannya. "Zoe, meskipun kamu tidak bersalah, sayang sekali kamu menghalangi orang lain," gumam Floyd pada dirinya sendiri sambil tersenyum sambil memegang foto Zoe. Pada saat itu, dia menerima email yang dia buka karena penasaran. Isinya sederhana, itu memerintahkan dia untuk mempublikasikan kebenaran tentang skandal Zoe dan membuat permintaan maaf publik kepadanya. Kalau tidak, dia harus menanggung konsekuensinya. Ketika dia melihat email itu, Floyd geli. Publikasikan kebenaran, tidak mungkin. Apakah saya harus menyerahkan 7 hingga 800 juta yang baru saja saya peroleh? Beraninya Anda mengancam saya, Huff. Sepertinya saya harus melipat gandakan upaya saya dan benar-benar menghancurkan Zoe, Floyd mencibir. Bahkan, dia bukan satu-satunya yang menerima email tersebut. Lebih dari 50 perusahaan media lain menerimanya juga. Namun, sebagian besar tim manajemen mereka berbagi sikap Floyd terhadap masalah ini. Mereka tidak takut akan ancaman. Bahkan, mereka marah dan mengintensifkan upaya mereka untuk memfitnah Zoe. Segera, mereka semua menerima email lain. Itu menuntut mereka untuk mengungkapkan kebenaran dan membuat permintaan maaf publik dalam 1 jam. Atau yang lain, masalah akan datang mengetuk. Hahaha, Floyd tertawa terbahak-bahak. Apa, Zoe tidak bisa menyelesaikan masalahnya? Itukah sebabnya dia menggunakan ancaman? Floyd segera menerbitkan 2 email, mengklaim bahwa Zoe mengancamnya. Dia juga mengintensifkan serangan terhadap Zoe dan meningkatkan penghinaan, semakin mengobarkan skandal itu. Dan begitu saja, dia mendapatkan 100 juta lagi. Lagi pula, perusahaannya sangat bergantung pada publisitas yang dihasilkan oleh skandal. Semakin kontroversial, semakin tinggi keuntungannya. Oleh karena itu, kedua email tersebut menjadi alat untuk menyulut kontroversi tersebut. Perusahaan media lainnya mengikuti dengan mengungkapkan email. Mereka semua sama senangnya dengan Floyd. Datang dan ancam saya lagi. Semakin banyak ancaman yang Anda buat, semakin banyak saya mendapat untung dari mereka. Floyd tertawa terbahak-bahak. Semua orang di kantor tertawa. Bahkan, mereka berharap untuk menerima email lagi, menunggu untuk bekerja lembur. Sangat cepat, batas waktu 1 jam berlalu. Floyd berdiri sambil menyeringai. Bukankah kamu memberiku tenggat waktu 1 jam? Sekarang setelah berlalu, apa konsekuensinya? Bukankah kamu berjanji aku harus menanggungnya? Henderson, mereka semua menggonggong tanpa gigitan. Apa konsekuensinya? Semua orang tertawa angkuh lagi. Floyd berjalan ke jendela Prancis di kantornya dan melihat pemandangan kota dari lantai 50. Di mana konsekuensinya? Dia berteriak keras. Tiba-tiba, jendela pecah berkeping-keping. Bab 1015. Saat Floyd menatap jendela yang pecah, dia terlalu terkejut bahkan untuk bereaksi ketika pecahan kaca yang berterbangan dari benturan itu memotong wajahnya. Lebih dari 10 pria masuk ke kantornya yang terletak di lantai 50. Itu adalah Kirin yang memimpin pasukan bis. Floyd hampir tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa masuk. Kami terletak 50 lantai. Kamu, siapa kamu? Bibir Floyd bergetar sementara wajahnya berubah pucat. Apakah Anda pikir kami mengirimi Anda email tanpa alasan? Mengapa Anda bersikeras tidak mempublikasikan kebenaran dan meminta maaf? Kirin mencibir. Aku. Ketika Floyd melihat apa yang baru saja terjadi di hadapannya, dia tahu musuhnya bukanlah orang yang bisa diganggu.
Bukankah kami mengatakan bahwa kamu harus menanggung konsekuensinya? Kirin mencibir. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu ingin perusahaan kami mempublikasikan kebenaran dan meminta maaf ketika Zoe melakukan semua hal tercela itu. Mengapa kami harus melakukannya? Yang lain tampak kesal. Apa yang terjadi? Apakah Anda berpura-pura bodoh? Anda mengharapkan saya untuk percaya bahwa Anda tidak mengetahui kebenaran tentang Mes Lopez. Kirin bertanya dengan ekspresi muram. Beberapa dari mereka tampak panik karena mereka jelas tahu apa yang sebenarnya. Tentu saja, Zoe merayu pria yang sudah menikah dan menjadi kekasihnya. Beberapa dari mereka mencibir. Kirin tidak menjawab saat dia mengirim Floyd terbang dengan tendangan keras. Floyd mendarat beberapa meter jauhnya dan menabrak meja kantor, memecahkannya. Berlumuran darah, dia melolong kesakitan seperti babi yang disembelih. Bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu akan mengaku? Kirin bertanya lagi. Semua orang berlutut di depan Kirin dan memohon, kami mengakui kesalahan kami. Seseorang ingin memfitnah Mes Lopez, dan kami hanya mengikuti perintah. Bawa mereka pergi. Mata Kirin bersinar dengan kilatan dingin. Setelah itu, hal yang sama terjadi pada perusahaan media lainnya. Mereka semua dipenuhi dengan arogansi sebelum Bis and Amethyst Guard menyerbu kantor mereka. Siapapun yang terlibat dibawa pergi. Malam itu, Lindsay dan Jaden tidak tidur karena mereka sibuk mengipasi api skandal Zoe. Mereka ingin menghancurkan reputasi Zoe sepenuhnya pada pagi hari. Ada apa? Kenapa semua orang berhenti? Lindsay terkejut ketika dia menyadari bahwa semua perusahaan media tidak lagi mempublikasikan skandal itu. Dengan kecurigaannya yang meningkat, dia dengan cepat menghubungi kontaknya tetapi tidak dapat menjangkau mereka. Apakah sesuatu terjadi pada mereka? Jantung Lindsay mulai berpacu. Apakah Levi memiliki kemampuan untuk menangkap mereka? Itu tidak mungkin karena dia tidak bisa mengetahui siapa yang melakukannya, katanya. Saat itu pukul 4. Ada sekelompok besar pria berlutut di depan Levi. Mereka semua terlibat dalam mempublikasikan skandal itu. Wajah mereka semua memar dan bengkak. Levi mencibir, siapa yang bisa mengatakan yang sebenarnya? Mereka semua tetap diam. Baiklah, kita memiliki sekelompok orang bodoh yang keras kepala di sini. Levi tertawa sebelum senyum kejam muncul di wajahnya. Dia mengangkat kakinya dan mengirim Ebone terbang dengan tendangan yang menghancurkan. Ebone jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar dari mulutnya sementara tubuhnya berkedut hebat. Aku akan mengaku. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat dan secara sukarela menumpahkan kacang. Bagus. Sekarang setelah semua orang berkumpul, di mana Damon? Levi bertanya. Dia bersembunyi, dan kami masih mencarinya. Azure Dragon dan yang lainnya menundukkan kepala dengan penyesalan. Pergi, temukan dia secepat mungkin, Levi meraung. Bab 1016. Aku ingat, ada satu tempat lagi yang belum kita cari, seru Azure Dragon tiba-tiba. Mereka telah mencari di setiap sudut kota kecuali satu, kelompok Morris. Azure Dragon segera bergegas ke sana dan menemukan Damon seperti yang diharapkan. Setelah kembali ke grup Morris, dia bersembunyi di gudang. Baginya, tempat paling berbahaya telah menjadi yang paling aman. Segera, Damon dibawa ke hadapan Levi bersama dengan Null. Anda, Levi, apa yang kamu rencanakan? Biarkan aku memberitahumu, Zoe yang merayuku, jadi aku tidak ada hubungannya dengan itu. Damon menggertak. Levi sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak percaya bahwa Damon punya nyali untuk memfitnah Zoe meskipun ada di hadapannya. Bisakah kamu membatalkan aktingnya? Levi mencibir sambil menahan amarahnya. Akting, perbuatan apa? Zoe yang memaksaku melakukannya. Dia ingin aku bercerai, tapi aku menolak. Setelah itu, dia mengancamku dengan kehamilannya. Aku sudah menikah, jadi bagaimana bisa? Aku menyetujui permintaannya. Damon terus berbohong melalui giginya tanpa berkedip. Null menambahkan, Levi, apa artinya ini? Mengapa kamu menangkapku? Biarkan aku pergi sekarang juga, atau kamu akan menyesalinya. Juga, mengapa Tuan Prudon juga ada di sini? Zoe yang bersalah, jadi tidak ada hubungannya dengan orang lain. Levi memelototinya. Aku akan datang kepadamu nanti. Biarkan aku menyelesaikannya dulu. Apakah kamu masih menolak untuk mengaku? Levi menatap Damon dan bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Saya tahu bahwa Anda merasa marah tentang Zoe, tetapi apa yang saya katakan itu benar. Apalagi yang bisa saya lakukan? Levi mengacungkan jari padanya. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Bahkan jika kamu memberiku 10 kesempatan lagi, hasilnya akan tetap sama. Aku telah mengatakan yang sebenarnya. Damon bersikeras. Tiba-tiba, Levi melemparkan pukulan ke wajah Damon. Pada saat itu juga, darah berceceran di mana-mana, dan semua gigi Damon keluar dari mulutnya. Bahkan sebelum dia bisa berteriak, Damon langsung pingsan. Bangunkan dia. Damon dibangunkan oleh percikan air yang tiba-tiba. Dia menatap Levi dengan ngeri. Levi, tidak peduli bagaimana kamu menyiksaku, aku tidak akan pernah mematuhimu. Null berteriak dengan marah, itu benar. Levi,
Jangan berpikir kamu bisa menakuti kami dengan kekerasan. Aku memperingatkanmu, itu tidak mungkin. Levi memandang mereka berdua dan bertanya, apakah kamu bersikeras untuk menutup mulutmu? Apa yang harus diakui? Bagaimana kita bisa mengatakan sesuatu yang tidak terjadi? Istrimu adalah orang tercela yang merayu pria yang sudah menikah. Dia pelacur, dan fakta bahwa aku bekerja untuknya membuatku jijik. Wanita yang tidak bermoral seperti dia pantas mati. Null mengomel. Damon menambahkan, itu benar. Istrimu yang merayuku. Apa hubungannya denganku? Biarkan aku jujur padamu. Aku bahkan mengambil foto dan video dia. Hahaha. Levi tersenyum jahat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku sudah memberimu kesempatan terakhirmu. Kamu harus melihat keluar. Setelah mendengar kata-kata Levi, Damon dan Null berjalan ke pintu dan membukanya. Ketika mereka melihat apa yang ada di luar, keduanya tersentak kaget sementara wajah mereka menjadi pucat. Bab 1017. Di depan mereka, ada beberapa ratus orang berlutut. Semua dari mereka berlumuran darah. Pemandangan mereka membuat Damon dan Null terguncang. Apa yang sedang terjadi? Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Ebone, ini Floyd. Ketika mereka mendengar Levi memperkenalkan orang-orang itu satu persatu, Damon dan Null tercengang. Sial, semua orang yang terlibat dalam mempublikasikan skandal ada di sini. Apakah mereka semua telah ditangkap juga? Siapa si Levi yang bisa melakukan hal seperti itu? Mereka semua telah mengaku. Levi menyatakan, bagaimana dengan kalian berdua? Aura Levi begitu menakutkan sehingga Null dan Damon merasa tercekik. Mereka bertukar pandang dan berkata, kami akan bersih. Mereka sekarang akhirnya menyadari betapa mengerikan konsekuensinya jika mereka tidak bekerja sama dengan Levi. Adalah bodoh bagi mereka untuk membawa penderitaan pada diri mereka sendiri. Itu benar, kami akan memberitahumu semuanya. Sebenarnya, kami juga terpaksa memfitnah Zoe. Levi mengangguk. Bagus, lanjutkan. Mereka membayar saya uang dan mengancam saya dengan keluarga saya sehingga saya akan membantu mereka menjebak Mes Lopez. Sebelumnya, mereka memberi saya akses ke hotel dan meminta saya untuk mencetak tagihan dan tanda terima untuk ditandatangani Mes Lopez. Itu dilakukan untuk memberi kesan bahwa Mes Lopez dan saya memasuki hotel bersama. Damon dan Null menjelaskan semuanya, termasuk semua detail seluk-beluknya. Tuan Garrison, tolong lepaskan kami. Kami sudah menceritakan semuanya padamu. Damon dan Null tersedak saat mereka memohon. Levi bertanya sambil tersenyum, apakah kamu merekamnya? Phoenix mengangguk, kami memilikinya. Levi memandang Damon dan Null dengan senyum licik. Aku sudah memberimu kesempatan terakhirmu, tapi kaulah yang tidak menghargainya. Apa maksud Anda? Ekspresi Damon berubah drastis sementara wajah Null kehilangan semua warna. Tidak, tapi kami sudah memberitahumu semuanya. Null menjelaskan. Dan aku juga memberimu kesempatan. Levi tersenyum. Kemudian dia meninggalkan ruangan bersama Phoenix, meninggalkan Damon dan Null di dalam. Pada saat itu, sekawanan anjing yang tampak ganas menyerbu masuk ke dalam ruangan. Ketika mereka melihat Null dan Damon, mata mereka bersinar karena kegembiraan. Phoenix menutup pintu dengan rapat. Saat berikutnya, jeritan kesedihan bisa terdengar. Itu berlanjut selama setengah jam sebelum keheningan mengambil alih. Meski keduanya masih hidup, tubuh mereka dipenuhi luka. Bahkan, ada bagian tubuh mereka yang daging mentahnya digigit. Keduanya menggeliat kesakitan sebelum pingsan. Dan itu adalah hukuman mereka. Pukul 8 pagi, Lindsay masih belum bisa menghubungi siapapun dari perusahaan media besar. Baik dia maupun Jaden mulai panik. Apakah dia benar-benar berhasil menemukan mereka? Itu tidak mungkin. Saya menyembunyikan semuanya dengan baik. Tidak mungkin Morris Group dapat menemukan mereka dengan kemampuan mereka saat ini, jawab Jaden. Saya baru saja menerima kabar bahwa Damon telah menghilang. Bukankah dia bersembunyi dengan aman di grup Morris? Lindsay bertanya-tanya. Lihat, semua perusahaan media mengumumkan sesuatu, asisten mereka tiba-tiba berseru. Mereka semua tiba-tiba melihat headline flash di layar ponsel mereka. Kebenaran dari kontroversi Zoe Lopez, dia tidak bersalah. Artikel itu menggambarkan semua yang sebenarnya terjadi. Semua rumah media besar mempublikasikan kebenaran dan membuat permintaan maaf publik kepada Zoe. Pelakunya, Damon dan Null, juga mengakui upaya mereka memfitnah Zoe. Bab 1018. Akhirnya, kebenaran terungkap, dan nama Zoe dibersihkan. Saat keadilan ditegakkan, Zoe menghela napas lega. Baik keluarga Lopez dan Blake juga merasa lega. Permintaan maaf perusahaan media besar berhasil memulihkan reputasi Zoe. Dia memang hamil, tetapi ayah dari anak itu adalah Levi, bukan Damon. Selanjutnya, dia akan segera menikah lagi dengan Levi. Oleh karena itu, perusahaan media juga mengumumkan tanggal pernikahan mereka. Begitu saja, berita pernikahan mereka tersebar luas. Dari sudut pandang Zoe, itu adalah hal yang baik. Pertama, membantu meningkatkan pengaruh perusahaan. Apalagi, tidak ada orang lain yang bisa mengganggu pernikahan mereka sekarang. Tak perlu dikatakan, ada pemenang dan pecundang dari hasilnya. Sementara pemenang bersukacita, yang kalah hancur, terutama musuh Zoe.
Mereka tidak menyangka bahwa dia mampu membuat comeback yang begitu spektakuler ketika dia sudah jatuh ke dalam jurang maut. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang-orang yang paling putus asa adalah Jaiden dan Lindsay. Apakah Levi sekuat itu? Aku tidak percaya dia berhasil menemukan Damon dan yang lainnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bukankah kita sudah menutup semua jalur komunikasi? Jaiden bertanya-tanya dalam hati. Kami benar-benar meremehkannya. Dia telah membuktikan dirinya cukup mampu. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Levi pasti sudah menduga bahwa kita berada di baliknya. Bahkan, dia pasti sudah mencari kita untuk membalas dendam. Lindsay tiba-tiba panik saat dia merasa bahwa ada lebih banyak hal dalam diri Levi daripada yang terlihat. Dia bukan hanya bos Morris Group. Faktanya, dia pasti jauh lebih mampu daripada yang disarankan oleh gelarnya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang pendendam, jadi tidak mungkin dia akan membiarkan dia dan yang lainnya pergi. Jaiden tetap menantang. Jadi apa? Kami telah menghancurkan semua jalan yang menghubungkan kami dengan Damon. Oleh karena itu, Levi tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Terlebih lagi, kami adalah grup Pinnacle, jadi apa yang bisa dia lakukan? Tidak peduli seberapa kuat dia, adalah itu cukup untuk menantang keluarga Garrison. Lindsay akhirnya menghela napas lega. Itu masuk akal. Di mata keluarga Garrison, dia hanyalah seekor serangga tidak peduli seberapa kuat dia. Jaiden tetap tenang. Itulah mengapa kamu harus santai karena dia tidak akan datang. Bajingan seperti dia bukan tandingan keluarga Garrison. Sementara itu, Levi dan Kirin tiba di pintu masuk Golden Plaza. Berhenti. Apakah Anda punya janji? Anda tidak diizinkan menerobos masuk seperti itu. Penjaga keamanan di pintu masuk menghentikan mereka. Levi Garnison tersenyum. Aku di sini untuk membunuh seseorang, jadi tidak perlu membuat janji. Apa? Mata para pengawal itu melebar saat mereka menatap Levi dengan tidak percaya. Beraninya dia datang ke Pinnacle Group untuk membunuh. Kurang ajar seperti itu. Berhenti di mana kamu berada. Apakah kamu mencari masalah? Teriak Satpam dengan marah. Kejar mereka. Atas petunjuk Levi, Kirin langsung beraksi. Mengisi ke Golden Plaza, dia membanting dan memukul semua orang di jalannya. Di belakangnya, Levi berjalan santai melewati semua pria yang jatuh yang melolong kesakitan. Kantor presiden ada di lantai 37. Serang, Levi memerintahkan dengan acuh tak acuh. Lantai demi lantai, Levi dan Kirin meluncur ke atas. Lebih dari 100 penjaga keamanan dari alun-alun tiba untuk menghentikan mereka tetapi tidak berhasil. Mereka akhirnya berserakan di lantai, menangis dalam kesedihan. Sementara itu, di kantor presiden, Jaiden dan Lindsay sedang mendiskusikan serangan balik mereka. Jika Levi tahu apa yang baik untuknya, dia tidak akan datang ke sini untuk mencari masalah, cibir Lindsay. Saat berikutnya, pintu kantor ditendang begitu keras hingga pecah berkeping-keping. Suara gemuruh dari benturan mengejutkan semua orang. Setelah itu, dua pria masuk, dan salah satunya adalah Levi. Bab 1019. Butuh 10 detik bagi Jaiden dan Lindsay untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Kamu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Levi Garrison. Lindsay menelan ludah dengan cemas. Di mana keamanannya? Mengapa sampah seperti itu diizinkan di sini? Apakah kalian semua hanya untuk pertunjukan? Jaiden memanggil penjaga keamanan. Tapi tidak ada yang tersisa untuk mengindahkan panggilannya. Oh, tentang penjaga keamanan, mereka semua berbaring di lantai di luar. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Levi bertanya. Kamu. Senyum licik di wajah Levi membuat tulang punggung Jaiden merinding. Levi mendekati mereka dan duduk di kursi Jaiden. Bangun, itu kursiku. Beraninya kau duduk di tempatku. Jaiden menegur. Namun, di hadapan tatapan menakutkan Levi, Jaiden dengan cepat menutup mulutnya. Apakah kamu tahu mengapa aku di sini untuk melihatmu? Levi bertanya. Jaiden dan Lindsay keduanya menggelengkan kepala tetapi tidak dapat menyembunyikan rasa bersalah di wajah mereka. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Levi bertanya lagi. Kami tidak. Semua orang menggelengkan kepala. Pada saat itu, Levi tiba-tiba membanting kepala Jaiden ke meja kantor. Dia kemudian meraih komputer dan memukul kepala Jaiden dengannya. Darah berceceran di mana-mana saat kaca dari layar komputer pecah. Adegan mengerikan mengejutkan semua orang di sana. Lindsay dan yang lainnya bergidik ngeri ketika mereka mendengar Jaiden menjerit kesakitan. Apakah kamu masih tidak tahu? Levi bertanya lagi. Tidak, aku tahu, aku tahu. Sebelum orang lain mengatakan sesuatu, Jaiden berteriak menyerah. Tapi Tuan Garrison, ini tidak ada hubungannya dengan kita, Jaiden mulai menyangkal. Tidak ada hubungannya denganmu. Katakan padaku, Lindsay, apakah kalian terlibat? Levi menuntut. Tidak, aku tahu bahwa kamu mencurigai kami, tetapi kami benar-benar tidak melakukannya. Kami adalah grup Pinnacle yang didukung oleh keluarga Garrison. Apakah kamu pikir kami akan membungkuk begitu rendah untuk melakukan hal seperti itu? Lindsay menjelaskan. Itu benar, mengingat betapa mulianya status kami, melakukan tindakan tercela seperti itu di luar jangkauan kami, tambah yang lain. Apakah kamu benar-benar tidak terlibat? Levi bertanya. Tidak, semua orang menggelengkan kepala. Tiba-tiba,
Levi meraih pena dan menusukkannya ke telapak tangan Jaiden. Ark, Jaiden menjerit kesakitan, menyebabkan semua orang menjadi pucat dan berkeringat dingin. Apakah kamu terlibat? Levi terus menginterogasi. Meskipun diliputi rasa takut, Lindsay tetap gigih dalam penyangkalannya. Tidak, kami tidak. Kirin, bawakan aku pedangnya. Levi mengulurkan tangannya. Kirin menghunus pedang militer yang disesuaikan dan menyerahkannya kepada Levi, yang kemudian memainkannya. Dia bertanya kepada Kirin, apakah kamu ingat berapa banyak tebasan yang aku buat pada mata-mata musuh sebelum dia membocorkan rahasia? Kirin merenung sejenak. Kurasa itu 328. Dia pria paling keras kepala yang pernah kutemui. Baru setelah dipenuhi banyak luka dia mengakui semuanya. Levi menatap Kirin dan tersenyum. Kirin, kamu mungkin tidak percaya apa yang akan saya katakan. Teknik mengukir saya sangat bagus sehingga saya bisa memberi seseorang 1000 luka tanpa membunuhnya. Setiap sayatan saya mampu menghindari titik vital. Namun, mata-mata mengecewakan saya karena saya yakin akan mencapai 1000 pemotongan saat itu. Bos, aku benar-benar harus melihatnya dengan mataku sendiri untuk mempercayainya. Kirin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Levi menoleh ke Lindsay dan yang lainnya sambil tersenyum. Aku akan membuktikannya padamu dengan mendemonstrasikannya pada mereka dengan pedangku. Aku jamin aku bisa membuat 1000 luka, dan mereka akan tetap bertahan. Mendengar itu, Kirin menjawab dengan gembira, itu ide yang bagus. Aku tidak sabar. Bab 1020. Ketika mereka mendengar percakapan menakutkan antara Levi dan Kirin, Lindsay dan yang lainnya gemetar ketakutan saat wajah mereka kehilangan semua warna. Siapa yang akan menjadi yang pertama? Kamu, mari kita mulai dengan kamu. Levi mengamati ruangan itu, dan pandangannya akhirnya jatuh pada Jaiden. Tepat pada saat itu, Jaiden mengencingi celananya karena ketakutan. Tolong, saya mohon, biarkan saya pergi, dan saya akan menceritakan semuanya. Kamilah yang bertanggung jawab atas semuanya. Sayalah yang memfitnah Mes Lopez. Berlutut di lantai, Jaiden memiliki semua yang dia lakukan. Menyadari permainan telah berakhir, Lindsay dan yang lainnya mengikutinya dengan berlutut dan mengakui kesalahan mereka. Kami yang melakukannya. Kami menganiaya Mes Lopez. Levi mencibir, oh, itu tidak benar. Bagaimana bisa seseorang yang mulia sepertimu melakukan tindakan tercela seperti itu? Mereka semua menundukkan kepala karena malu. Tidak bisakah kalian semua memiliki sedikit lebih banyak tulang punggung? Menyebutkan 1000 luka membuat kalian semua goyah. Apalagi, aku bahkan belum melakukan apa-apa, kata Levi kecewa. Dalam benaknya, dia mengharapkan mereka untuk bertahan mungkin 10 hingga 100 tebasan. Pada akhirnya, mereka semua hanya pengecut tanpa nyali. Kalau begitu, apa yang kamu sarankan untuk kita lakukan tentang ini? Pencemaran nama baikmu telah menyebabkan tekanan mental yang luar biasa pada istriku, jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja, tanya Levi. Lindsay dan yang lainnya bertukar pandang sebelum menawarkan, kami akan membuat permintaan maaf publik dan kemudian memberi kompensasi kepada Mes Lopez. Dengan apa kau akan memberinya kompensasi? Levi bertanya. Uang, tentu saja, beri kami angka, 1 miliar atau bahkan beberapa miliar tidak akan menjadi masalah, kata Lindsay. Uang bukanlah masalah bagi Pinnacle Group yang kaya. Tidak, saya tidak ingin uang karena saya tidak kekurangan uang, jawab Levi. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Lindsay menyadari ada yang tidak beres. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Mata Levi bersinar dengan niat membunuh. Ketika mereka mendengar kata-katanya, kaki semua orang tercengang. Lindsay memiliki firasat yang kuat bahwa Levi benar-benar akan membunuh mereka. Ia menatap lurus ke arah Levi. Kamu berani membunuh kami? Mengapa tidak? Kami adalah manajemen senior grup Pinnacle, dan saya yakin Anda tahu siapa pemilik grup. Dia adalah pewaris klan Garrison, Tyrone Garrison. Kami berada di bawah pengawasan langsungnya. Selanjutnya, Tuan Damien Garrison juga mendukung kita. Jadi, beraninya kamu menyentuh kami. Lindsay mencibir. Saat dia berbicara, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak perlu ditakuti oleh Levi. Sebenarnya, mereka tidak perlu merasa takut sama sekali. Bagaimanapun, mereka adalah anggota grup Pinnacle, yang didukung oleh klan Garrison di kota Auckland. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan siapa di dunia ini yang berani menyakiti mereka. Setelah menyadari faktanya, mereka secara bertahap berdiri dan berhenti berlutut di depan Levi. Bahkan Jaiden menghela napas lega. Dia memelototi Levi dan menawarkan, kami akan meminta maaf kepada Zoe dan memberikan kompensasi kepadanya secara finansial. Anda dapat mengambilnya atau meninggalkannya. Levi, Anda sebaiknya berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu kepada kami. Anda akan menantang Tuan Damien dan seluruh garnisun klan. Lindsay mencibir, saya akui bahwa Anda telah melampaui harapan saya. Tapi, dibandingkan dengan klan Garrison, Anda hanyalah seekor serangga. Apakah itu sebabnya kamu memutuskan untuk menyelesaikan ini dengan cara yang tidak tulus? Levi bertanya. Kalau tidak, apakah kamu benar-benar ingin melawan klan Garrison? Dengarkan aku, kamu harus membiarkan masalah ini berhenti. Meskipun menurutmu itu tidak adil, kamu harus menanggungnya. Jaiden menepuk pundak Levi. Pada saat itu,
Levi memutar tangan Jaiden dan menjentikkan pergelangan tangannya. Bersambung.